Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salawat salam marilah bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan barokahnya kita semua bisa menghirup napas udara kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tanggal 21 kemarin kita memperingati layaknya warga negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Hari Kartini. Kartini dikenal sebagai pejuang muslimah karena dalam catatan sejarah bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang santriwati yang pernah guru bareng atau ngaji bareng dengan beliau Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di pondok pesantren kagunganipun Mbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Janganlah heran bahwa pergerakan Raden Ajeng Kartini tidak lepas dari perjuangan Islam dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan juga satu pesantren, ngaji bareng di pondok pesantren Mbah Soleh Darat Semarang, yang setelahnya itu Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan kemudian pindah ngaji lagi ke Mekah, yaitu di Syekh Mahfud At-Tirmidzi, kemudian berlanjut kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kemudian ngaji lagi di Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemudian ngaji lagi di Imam Ahmad Ad-Dasuki, Imam Ahmad Al-Bajuri, Imam Ahmad Abdurrahman As-Sanusi, dan ngaji lagi di Kiai Imam Abdullah Al-Ijil, kemudian ngaji di Imam Muhammad bin Umar Fahrozi, kemudian ngaji lagi di Imam Abdul Karim As-Sahroni, kemudian ngaji lagi di Muhammad Al-Ghazali, ngaji lagi, punya guru lagi Imam Abdul Malik Al-Haramain, punya guru Imam Abu Bakar Baihaqi, ngaji lagi di Abdullah Al-Bahili, punya guru Imam Abu Hasan Al-Ahsani, punya guru Imam Abu Ali Al-Jubaili, Abu Hasyim Al-Jubai, punya guru Abu Al-Husain Al-Alaf, punya guru Ibrahim An-Nazam, punya guru lagi yaitu Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha, Sayyid Muhammad bin Abdullah, dan punya guru lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru Nabi Muhammad SAW, berlanjut kepada malaikat Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan masing-masing pulang ke Indonesia. Mbah Dahlan pulang ke Yogyakarta. Di sana beliau mendirikan sebuah ormas yang dinamakan Ormas Muhammadiyah. Sedangkan Mbah Hasyim Asy'ari beliau pulang ke Jombang, Kediri, tepatnya pada tahun 1928 beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami muliakan, bahwa catatan sejarah mencatat kenapa ketika timbul pertanyaan NKRI harus ber-NU, tidak lain adalah bahwa hampir seluruh lini perjuangan
pembebasan kemerdekaan Republik Indonesia hampir dimotori oleh Nahdlatul Ulama. Kita tahu salah satu santri yang paling terkenal diantaranya adalah Pangeran Diponegoro. Beliau adalah satu-satunya putra terbaik Indonesia yang sangat merepotkan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Ternyata sejarah mencatat bahwa Pangeran Diponegoro untuk menumbangkan perjuangannya, Belanda membutuhkan ataupun harus mengambil tentara-tentara terbaiknya sekitar 200.000 tentara dengan biaya tidak kurang dari 20 miliar gulden. Pada waktu itu, Mbah Hasyim Asy'ari melalui revolusi jihadnya di Surabaya, yang pada waktu itu beliau sedang tirakat untuk membuat satu ormas besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Dia tirakat 3 tahun. Kemudian setiap malam beliau melakukan sholat hajat, yang pada rakaat pertama membaca suratul Fatihah 41. Kemudian setelah Fatihah membaca surah Al-Kahfi 41. Pada rakaat kedua beliau membaca Fatihah 41 dan membaca surat At-Taubah sebanyak 41. Dan disinilah terdapat satu keutamaan bahwa berdirinya NU itu merupakan satu hasil tirakat yang memang benar-benar ditirakati oleh seorang alim yang sangat alamah. Hadirin yang kami muliakan, karena kesulitannya Belanda dalam menghancurkan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari ataupun NUCS, pada akhirnya beliau dari penjajah Belanda mengutus seorang setara dengan pangkat sersan jenderal, yaitu Jessenuk Grogrone, yang akhirnya karena dia khusus mempelajari Quran dan hadis, bahkan beliau itu Quran hadis, kemudian masuk ke tanah Jawa bergenal dengan Syekh Abdul Ghaffar. Ini tidak lain adalah untuk menghancurkan perjuangan khususnya orang-orang NU. Sebab pada waktu itu bertepatan dengan penjajahan di situ, berdasarkan usulan Van de Van Vetter kepada Ratu Helmia pada waktu itu, membuat satu politik yang dinamakan politik etnik, bahwa ternyata lama-lama yang waktu itu Indonesia itu tidak bisa dijajah dengan kekerasan. Politik etnik akhirnya sebagian besar generasi-generasi Indonesia, anak-anak muda Indonesia, diambil untuk belajar ke negeri Belanda. Padahal pada waktu banyak sekali generasi-generasi yang kemudian belajar di luar Belanda. Ketika mereka pulang, akhirnya generasi-generasi yang ada di Belanda, kebetulan waktu itu mereka mempelajari satu buku kecil yang bernama What is the Nation, karangan Ernest Renan, yang waktu itu membahas tentang masalah bangsa, nation station, ataupun masalah pembentukan bangsa. Yang akhirnya pada waktu itu seluruh generasi-generasi muda Indonesia berkumpul menggagas satu gagasan yang namanya gagasan pendirian bangsa, atau yang akhirnya terkenal dengan istilah revolusi jihad, yang dalam istilah agama dipun sebat sebagai hubul waton minal iman. Hadirin yang kami muliakan, dan kita juga mengetahui Kiai Wahab sebagai menteri pertama, menteri agama pertama pada waktu itu, juga mencetuskan adanya istilah social engineering ataupun political engineering, yang waktu itu
Kiai Wahab diutus ke Jepang atas fasilitas Panglima Tentara Jepang, Panglima Tentara yang ada di Indonesia pada waktu itu, yaitu Tazimadai, sekitar tanggal 4 sampai 6 Agustus, dan tidak disangka waktu itu tanggal 13-14 setelahnya Mbah Wahab pulang dari Jepang, Hiroshima dijatuhi bom nuklir yang menewaskan kurang lebih daripada 246.000 orang mati, sebab pada waktu itu ada agresi militer dunia yang waktu itu bertempat di Asia Pasifik yang mengkhususkan untuk membombardir negara Jepang, yaitu yang dinamakan Perjanjian Quirby yang dimotori oleh Amerika dan Britania Raya, yang kemudian dipimpin oleh William Person Amerika pada tahun 1965. Waktu saya ulangi, yang dengan jasa beliau Kiai Wahab akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 lewat lesan yang sangat mulia dari pahlawan proklamator kita Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaannya pada waktu itu, yaitu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita tahu bahwa ternyata Pancasila yang waktu itu diusulkan sebagai dasar negara, sejarah yang tidak tercatat di tengah-tengah kita adalah bahwa ternyata Pancasila sebelum dijadikan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu pada waktu itu oleh panitia pembentukan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, yang waktu itu termasuk salah satu panitianya adalah Bapak Hadi Wijoyo. Sebelumnya mereka sowan dulu kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Apakah pada waktu itu hanya Mbah Hasyim Asy'ari yang dianggap sebagai kiai? Sebenarnya tidak, karena pada waktu itu Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, adalah satu-satunya ulama yang mendapat predikat Hadratus Syekh. Istilah sekarang adalah satu-satunya pelajar yang sangat pintar sehingga kalangan Arab memberikan gelar Hadratus Syekh. Yang pada waktu itu ketika Soekarno dan panitia lain sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, yang pada waktu itu dikatakan, "Kiai, apakah Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam?" Pada waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab, akan tetapi beliau menyuruh kepada panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia untuk pulang. Yang setelahnya itu dari Mbah Hasyim Asy'ari memberikan jawaban, nanti 3 hari lagi panjenengan ke sini, kami beri jawaban. Dan selama 3 hari tersebut, Mbah Hasyim Asy'ari ternyata melakukan tirakat lagi, puasa yang malamnya adalah beliau melakukan sholat hajat 2 rakaat, akan tetapi yang rakaat pertama beliau membaca Fatihah 41 kali, diteruskan dengan surah Al-Kahfi 41 kali. Pada rakaat kedua beliau membaca Fatihah 1 kali dan surah At-Taubah 1 kali. Setelahnya 3 hari akhirnya panitia dan Soekarno, kemudian beliau juga kembali lagi, bagaimana Kiai, apakah Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam? Dijawab oleh Mbah Hasyim Asy'ari, iya, Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang akhirnya pada waktu itu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini sangat disayangkan ketika ada satu generasi yang mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid.
Ini satu sangkalan yang sangat-sangat tidak beralasan, karena yang ngomong tersebut bahwa Pancasila negeri tauhid itu tidak tahu menahu asal usul Pancasila sendiri itu lahir. Kemudian kalau kita lihat dari simbol Pancasila, di situ ada simbol pada ekornya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri dilihat daripada sejarah adalah diambilkan daripada kitab Sutasoma dari karangan Empu Tantular yang waktu itu menjadi simbol ketika Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada sanggup menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, bahkan merambah sampai Sarawak, Kuching, Malaysia. Itu adalah merupakan karangan dari Empu Tantular yang diambilkan dari satu kitab yang namanya Kitab Sutasoma. Maka kalau Indonesia menggunakan dasar Pancasila, itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak meninggalkan sejarah daripada sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, kemudian dalam perjalanannya setelah Indonesia merdeka, banyak sekali ganjalan-ganjalan yang dihadapi oleh Indonesia, yang seandainya pada waktu itu NU tidak lahir, walau a'lam, mungkin kita tidak merdeka, atau walau a'lam mungkin kita tidak tinggal dalam satu negeri yang sangat merdeka. Karena tidak lain adalah kita lihat sejarah dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ternyata pada waktu itu pasukan sekutu itu numpang lagi ke Indonesia, yaitu pada tahun 1965. Kita tahu bahwa pasukan sekutu itu dinamakan pasukan Burkah. Satu-satunya pasukan di dunia internasional yang tidak pernah kalah. Akan tetapi ketika menghadapi rakyat Indonesia, pasukan Burkah itu dipukul mundur. Kita kenal dengan istilah Bung Tomo arek-arek Surabaya, memukul mundur pasukan Burkah ataupun pasukan sekutu yang waktu itu mereka terusir dari tanah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga mengingat pada tahun itu pemilu pertama NU bisa menang dalam urutan ketiga. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita membaca sejarah, tentunya kita semua akan sangat menghargai nilai-nilai kesatuan ataupun persatuan negara Republik Indonesia. Tidak lain karena kita semua mempunyai simbol bahwa hubul waton minal iman. Itu kita bisa ambil di antaranya dari beberapa kitab yang menyebutkan di situ ada bab su'ubul iman yang berjumlah 77 cabang-cabang iman. Itulah makanya kita sangat prihatin ketika ada seorang kiai ataupun dai, hampir semua amaliyah-amaliyah, khususnya amaliyah-amaliyah NU dibid'ah-bid'ahkan. Itulah sebabnya kita perlu mawas ataupun perlu mengingat sejarah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia taruhannya bukan lagi hanya air mata, tapi juga darah, air mata, dan juga harta benda. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengisi adanya kemerdekaan di sini untuk anak cucu kita, mudah-mudahan hidup dalam satu negara yang merdeka dan juga satu negara yang sangat baik. Kurang lebihnya dari saya cukup sampai di sini. Insya Allah lain waktu akan kita sambung, yaitu kita coba akan mengungkap beberapa sejarah-sejarah
yang berhubungan khususnya dengan cinta tanah air, ataupun beberapa pertanyaan kenapa Indonesia NKRI harus ber-NU. Yang tidak lain adalah kita coba mengangkat topik-topik catatan-catatan sejarah yang tidak diungkap dalam sejarah. Bagaimana dahsyatnya tahun 1096 ketika waktu itu Indonesia mengalami moneter besar-besaran ataupun demo besar-besaran. Kenapa negara kita masih utuh? Insya Allah jawabannya akan kami jawab pada pertemuan yang akan datang. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.